juga sudah sampai di Adana, Turki. Saat ini tim kami atau tim BNPB Indonesia turun dari pesawat. Atau kami persilakan Pak Dubes. Terima kasih Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Buat Bapak Ibu yang belum sempat silaturahmi dengan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lalu Muhammad Iqbal. Tadi ada teman saya Lalu juga di polling. Saya dari sejak hari kedua, jadi tanggal 6 terjadi gempa, tanggal 2 saya dan tim sudah berada di lokasi gempa. Pertama untuk melakukan evakuasi, kedua melakukan assessment. Ini assessment terutama apa yang dibutuhkan, bagaimana kondisinya, dan berdasarkan itulah kemudian kami laporkan ke pusat, ke Kemlu, dan kemudian kepada BNPB, sehingga apa yang kita lakukan saat ini adalah based on assessment di lapangan. Alhamdulillah kita adalah salah satu negara yang pertama kali hadir di sini dan memberikan sumbangan. Di hari kedua tanggal 7 kita sudah memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita bangsa Turki, bahan makanan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ada dua tim yang di dalam internal kita, ada dua tim yang kita operasikan. Yang pertama SAR sudah mulai dan alhamdulillah tiba kemarin malam dan kemarin malam langsung melakukan operasi. SAR sudah settle, sekarang saatnya untuk mempersiapkan untuk EMT. Nah, di mata masyarakat Turki, di mata pemerintah Turki, kita ini satu, Indonesia. Mau unsur SAR dengan bantuan yang sangat besar, yang legasinya masih terasa sampai sekarang. Di Palu tidak diminta, mereka datang. Pada saat kita menghadapi COVID-19 Delta varian, tanpa diminta, mereka datang, mereka bantu kita. Ini saatnya kita untuk menunjukkan rasa persaudaraan yang sama ke bangsa Turki. Bapak Ibu sekalian, untuk EMT, kita nanti sudah diputuskan akan beroperasi di Hatay. Saya memang minta Hatay, kenapa? Satu, alasannya adalah daerah yang paling buruk dampaknya, tingkat kerusakannya paling tinggi adalah di Hatay. Hatay ini daerah tua, di situ ada kota namanya Antakya. Ini baik yang Muslim maupun yang Kristen, di dalam sejarahnya itu Antakya ada sejarahnya di situ. Ini kota tua. Ini yang sekarang paling mengalami kerusakan total. Jadi kemungkinan nanti akan, jadi 60% dari korban itu ada di Antakya. Nah kemungkinan nanti Antakya ini akan jadi kota baru dari nol yang akan dibangun. Itu sebabnya, jadi alasan kenapa kita meminta Hatay kepada pemerintah Turki adalah, pertama adalah karena tingkat kerusakannya paling besar. Kedua, alasannya jangan bilang ke siapa-siapa, tapi alasan kedua adalah karena paling hangat gitu. Saya khawatir kalau Bapak Ibu turun di Gaziantep, karena pada saat saya berada di Gaziantep hari kedua itu -7 badai salju. Tapi sehangat-hangatnya Hatay itu masih di bawah 10. Paling tinggi 4 pengusaha, ada yang minjamkan truk, ada yang minjamkan genset, ada yang bahkan ngasih genset, ada yang minjamkan hotelnya untuk kita. Alhamdulillah kita disambut dengan hangat oleh pihak Turki. Kalau kita hitung dari masa gempa pertama itu tanggal 6. Tanggal 6 berarti hari ini tanggal 14. Hari ini tanggal 14. Berarti ini sudah 1 minggu lebih. Jadi praktis memang kondisi emergensi sudah mulai berkurang. Peran SAR sudah mulai berkurang. Kemarin teman-teman SAR melakukan SAR-2, itu hanya untuk mengidentifikasi di mana ada dead body, kemudian mereka memberikan tanda untuk nanti diambilin dead body-nya. Nah itu yang terjadi sekarang. Kita masuk ke fase kedua, yaitu ini masuk udah fase emergency medical team yang sudah harus bekerja. Karena itu kehadiran kita disambut untuk emergency medical team ini. Dan tapi di sisi lain, ketika masuki minggu kedua di dalam bencana dimanapun, persoalan sosial sudah mulai muncul. Nah ini yang harus kita antisipasi. Masyarakat dari awal juga ke Basarnas selalu saya bilang, masyarakat nggak tahu Anda orang SAR atau orang medis atau orang bantuan. Dia akan datang dan yang pertama dia minta, saya belum makan, kamu punya makanan nggak gitu. Banyak yang kemarin menghadapi masalah tim SAR itu karena yaitu
masyarakat salah mengerti. Mereka datang, dia minta tolong untuk beresin sesuatu, untuk angkat sesuatu, dia menolak, enggak, kami orang SAR. Akhirnya diusir masyarakat lokal. Bahkan Korea Selatan baru kemarin kehilangan 4 ton barangnya. Jadi dalam perjalanan dari airport ke lokasi, 4 ton barangnya hilang. Belanda anjingnya hilang, 4 anjingnya hilang. Tadi bawa anjing-anjing terbaiknya hilang. Ada yang keluar dari camp, balik ke camp sudah nggak ada isinya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah kita nggak mungkin bekerja tanpa hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar. Karena itu kita libatkan sebanyak mungkin masyarakat lokal, orang-orang Turki, bahkan semua mahasiswa, semua driver yang kami libatkan semua berbahasa Turki dengan baik, berbahasa Indonesia dengan baik. Jadi jaga komunikasi dengan masyarakat lokal supaya kita bisa tetap bekerja dengan baik. Karena itu nanti sebagian dari bantuan kemanusiaan ini akan kami letakkan nanti di dekat-dekat dengan IMT. Sehingga nanti kalau ada orang berobat dan sebagainya, sangguin dia sesuatu pada saat dia meninggalkan fasilitas kita. Karena in the same time mereka sakit, mereka juga butuh makan. Mereka butuh selimut, mereka butuh yang lain. Jadi nanti kita siapkan ada 50 genset yang akan kita taruh di tempat kita juga selain di APAT, sudah minta izin APAT. Jadi nanti akan kita serahkan ke APAT, tapi kita ambil lagi 50 genset, kita ambil lagi sebagian selimut, kita ambil lagi sebagian makanan. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti. Karena memang sudah persoalan sosial sudah free house gitu. Jadi kira-kira itu ada jaraknya sekitar 10 km dari kota, itu ada recovery house. Sekarang kita fungsikan, ini sumbangan Pak. Sumbangan dari salah satu di daerah aman, sumbangan dari masyarakat setempat yang kita gunakan, boleh kita gunakan untuk apa saja. Sekarang ada kita gunakan 20 kamar untuk tempat kemarin transit dari teman-teman Basarnas untuk aklimatisasi. Sekarang kita udah fungsikan sebagai dapur umum. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah mikirin makanan, kita sudah punya tim dari KBRI yang ngurus dapur umum. Nanti kita suplai langsung makanan ke lokasi. Meskipun memang banyak dapur umum lain yang dibuka oleh NGO asing juga dan NGO Turki juga, tetapi antrinya panjang dan belum tentu sesuai dengan tesnya Bapak Ibu. Ini lidah kalau nggak dapat nasi luar berat juga gitu. Orang Indonesia tuh senang sekali dengan makanan Turki, tapi bertahannya paling lama 2 hari. Iya. Jadi daripada saya berhadapan dengan daripada ada yang sakit karena nggak dapat nasi gitu, jadi mendingan kita siapkan nasi dan makanannya sebaik mungkin gitu buat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita juga dari KBRI sudah punya teman-teman sekitar kita terjunkan sekitar 27 orang. Sebagian bukan hanya staf KBRI, sebagian juga teman-teman mahasiswa yang volunteer, dan sebagian juga ada bahkan orang Turki. Ada sekitar 7 orang Turki yang volunteer, termasuk travel guide, tour guide yang berbahasa Indonesia. Mereka nelpon hatai daripada yang kemarin kita rencanakan. Kenapa? Karena 20.000 meter persegi cari lahan kosong nggak mudah gitu. Dan saya minta supaya sedapat mungkin, karena komitmen kita untuk di Turki ini long term insya Allah. Long term, karena itu saya minta kalau bisa lokasinya itu dicari lokasi yang dekat perkampungan. Nah sekarang kita dipindahkan ke satu lokasi, per tadi malam saya diupdate oleh dapat dekat dengan perkampungan. Kedua, sudah ada suplai air, sudah ada suplai listrik. Sehingga genset yang akan kita gunakan itu untuk memenuhi persyaratan type 2 kita, jadi tetap kita akan adakan, dan memang sudah dapat sumbangan dari pengusaha setempat. Tapi sehari-hari kita akan menggunakan suplai listrik yang ada dari grid. Nah, ada untuk field hospital memang yang belum siap sampai sekarang, dan insya Allah dalam sehari 2 hari ini akan kita siapkan, hanya tinggal oksigen. Water purifier kita sudah dapat, insya Allah itu sekitar 200 meter kubik per hour, itu kita udah dapat water purifier. Tinggal oksigen aja yang kita belum selesaikan, mudah-mudahan dalam 1 hari 2 hari ini selesai. Nah, kendaraan nanti supaya nggak rebutan gitu. Jadi nanti di sana ada koordinator lapangan untuk dari KBRI, namanya Pak Budi. Bang, kami dari perhimpunan PBI di sini tergabung di dalam ada perhimpunan, ada dokter umum, spesialis. Nah di sini apa yang akan tugas-tugas yang harus kita lakukan, apalagi untuk membantu di keluarga kita yang ada di Turki. Ya udah jelas kalau di daerah Hatay sekarang ini setelah seminggu lebih bencana itu memang ini
proses search and rescue itu memang sudah mulai akan dihentikan dalam 1 hari 2 hari ke depan. Jadi memang ini sudah stage-nya dokter masuk untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang muncul, sanitasi, karena selama seminggu ini masyarakat hidup dalam suasana yang tidak normal gitu, dan belum lagi masalah mental yang muncul juga di tekanan selama seminggu ini. Jadi memang sudah waktunya sekarang kita untuk beroperasi di sana. Baik, terima kasih. Ini berarti tugas yang sangat penting untuk teman-teman dokter yang didatangkan dari Indonesia ke Turki. Pesan untuk teman-teman dokter yang bertugas, Pak. Untuk teman-teman dokter yang bertugas, jaga kesehatan dan jaga komunikasi sosial yang baik dengan masyarakat sekitar, karena itu akan membuat tugas kita menjadi lebih lancar. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sebentar.